Justru jujur Iki ngerasa sekarang mau itu sama mama, mau sama ayah, sekarang justru lebih terbuka aja apapun itu. Oke, Le, lu nggak angkat telepon gue. Oke, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Taulani TV dan sekarang kita masuk di segmen Cekcok dengan Rizky Febian. Cekcok dong. Gak ada begitu sih, Ki. Oh nggak ada. Nggak, tapi improvnya Iki bagus juga. Cekcok dong. Cok. Iki, ini sudah seperti keponakan saya sendiri. Amin. Terima kasih ya Iki. Iya, aku yang makasih Waji. Mengunjungi omnya ke sini. Iya, makasih lah akhirnya dilihatkan rumah Sultan. Waduh, luar biasa besar ya. Saya tahu banget Iki seperti apa dulu waktu masih kecil ya, merintis karirnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini contoh buat anak-anak muda di mana pun berada ya. Iki, ini ada konten namanya Cekcok. Ya. Jadi ngecek yang cocok-cocok. Oke. Jadi seperti kayak Q&A gitu sih. Ya. Cuman ya biar Om Andre bikin keren, Cekcok. Sebenarnya isinya mah talk show biasa. Oke. Ya. Yang penting dibikin asik aja. Ya oke lah, yang penting lah ya. Oke, ini Cekcok. Kita dulu ya. Nah, bahas artikel. Jadi kita akan membahas artikel beberapa yang sudah ada di media sosial dan juga media massa. Aduh, deg-degan nih kayak gini. Berarti di sini diharuskan menjawab jujur apapun itu. Harus jujur, karena kita tidak mau ada kebohongan di antara kita. Iya, betul sekali. Taulani Taulani TV ini adalah YouTube yang mengandalkan kejujuran. Ih, betul. Dan tidak ada settingan-settingan. Benar, makanya virusnya teng karena kejujuran semua. Alhamdulillah. Ya, Iki juga seperti itu. Amin. Harus. Kayak misalnya konten-konten prank-prankan yang settingan, sorry, di sini nggak ada. Tapi kita akan buat. Ya berarti ada juga dong, berarti sama dong. Maksudnya nggak setting. Ya, berarti sama. Maka bukan settingan, tapi harus yang beneran gitu ya. Oke. Perjalanan panjang karir Rizky Febian, sebuah kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Ini ada satu quotes yang Iki pernah tulis, Iki mungkin lupa. Enggak lah, coba. Menjadi seorang artis bukan perkara gampang. Aku saksi hidup perjuangan ayah dari bukan siapa-siapa, kemudian menjadi terkenal. Aku ingin menjadi seperti dia. Wih. Ini Iki yang menulis. Betul. Sebenarnya bukan, nulis? Ya kan sekolah. Oh iya, gimana? Jadi sebenarnya itu bukan tulisan, tapi waktu itu memang ditanyakan sama seseorang dan aku sering jawabnya kayak gini. Kenapa jawabnya kayak gini? Karena aku kan tahu banget ayah dari nol, yang bener-bener kayak dulu tuh makan susah. Aku tahu. Sekarang pun juga sebenarnya susah makan. Ya susah sekarang juga. Terus cuman waktu itu aku ngelihat memang perjuangannya lah, prosesnya dia dari nol yang membuat Iki termotivasi untuk kayak ya Iki walaupun ayah siapa dan posisinya siapa gitu di dunia entertain. Nah, aku tuh justru melihatnya dari sisi prosesnya gitu. Betul. Saya kemarin juga melihat sih, Iki ini bakatnya itu udah terlihat dari kecil. Waktu inget gak pertama kali zaman tahun 2000 berapa Iki masuk di Pas Mantap? Iya tahu. Ya kan? Ya Allah masih kecil banget Iki. Dan kemudian breakdance. Oh iya benar kan? banget ya. Ada. Masih inget. Pas Mantap. Jadi memang jiwa seninya Iki tuh sudah mulai kelihatan. Itulah turunan dari ayahnya. Jadi ayah adalah salah satu idola Iki lah ya, dan memotivasi, menginspirasi untuk bisa ada di sini gitu. Tapi pernah nggak Iki itu kesel sama ayah gitu? Kan banyak. kalau kita bicara soal cinta pasti Iki masih cinta lah. Apalagi ayah itu seorang yang jadi panutan dalam hal berkarir tentunya juga kan. Nah tapi ada nggak sih di sisi lain yang Iki kesel sama dia gitu? Ada lah, dulu sebenarnya pas sebelum Iki tahu bakal jadi penyanyi, dulu tuh sempat Iki kayak bercanda, ya pengen beli mic. Terus ayah kayak, udahlah buat apalah mic segala macam. Ayah dulu malah nggak setuju? Iya, sebenarnya itu sebenarnya bukan tidak setuju, tapi ayah lebih ke ngetes aja mental Iki. Tapi setelah itu justru dia beliin juga, dia beliin mic dan justru malah ayah nggak sangat mensupport ya ayah sama ya kedua orang tua lah yang mensupport gitu. Cuman ya memang ayah ngasih pelajaran ke Ikinya tuh dengan cara yang gimana caranya Iki belajar sendiri segala macam gitu. Oh, tapi ada nggak sih kayak teori seorang ayah ngajarin anak kayak Iki bisa jadi penyanyi atau ngajarin di rumah cara teknik vokal atau enggak? Sering sebenarnya, cuman akunya tipikal orang yang pemalu Haji dulu tuh. Jadi kalau ayah nyanyi, mama nyinden, aku cuma liatin dari atas. Oh gitu cara nyanyi tuh. Ya udah, ayah kan sering nyiptain lagu kan di rumah. Nah, Iki waktu bikin Kesempurnaan Cinta pun aku nggak pernah ngasih denger ke ayah dulu karena malu, karena jadi ngeliatin cara bikin lagu tuh yang karena ngeliat ayah bikin lagu, oh gitu cara bikin lagu tuh genjreng-genjreng, oh gitu. Makanya termotivasi itu ya dari ayah ya dari situ. Kalau kesel banyak kok, kayak
Kayak dia kan kalau dulu cuma pakai kaos oblong doang kan. Iya, kaos oblong sama celana SpongeBob yang kuning. Iya, itu. Yang warnanya dari aku SD itu. Masih dipakai apa iya, sekarang? Itu SpongeBobnya sampai malu sampai gini di celana. Di celananya SpongeBobnya sampai gini. Orang udah kuningnya udah butek gitu. Iya. Itu kenapa sih dia suka banget sama celana Nggak itu? tahu. Nggak tahu. Itu ada sejarahnya. Jangan-jangan kekuatan dia tuh ada di situ. Sepertinya. Kalau dia dicopot celana itu dia pasti udah lemah. Iya, kayaknya seperti itu. Job hilang mungkin. Makanya sekarang selalu dipertahankan boxer SpongeBob sekarang loh itu. Ki, tapi ini ada Rizky pernah pengakuan si Febian bahwa katanya pernah curiga sama Sule, nakal berkedok sibuk. Nakal? Enggak. Jadi nakal tanda kutip berkedoknya sibuk. Jadi ngomongnya sibuk ternyata. Ya. Oh enggak, sebenarnya ini aku sempat dengar beritanya yang artikel ini, cuman memang tidak sesuai. Justru waktu itu Iki hanya mempertanyakan ke Ayah karena waktu itu Iki belum ada di dunia entertain. Aku mempertanyakan, ya kenapa sih nggak pernah ada waktu gitu loh. Ya, ini serius nih. Iki pada saat ini serius banget. Aku serius, aku tidak ketawa, tidak apa. Maksudnya nanya sama Ayah. Iya, aku tidak ketawa. Soalnya Amanda suka bayangin kalian tuh berdua di rumah bercanda melulu. Serius, justru Ayah tuh di rumah jadi sosok ayah gitu. Jadi aku sempat nanya, ya kenapa sih? Kayak kalau misalkan aku bikin segala macam misalnya ada waktu minta main segala macam nggak pernah ada waktu gitu segala macam. Ya akhirnya Ayah cuma nggak bisa bilang apa-apa. Cuman pas aku ada di dunia entertain sekarang, justru aku ngerasain ternyata ya ketika sibuk pun juga nggak bisa. Maksudnya ya ketika Iki sibuk pun ketika adik-adik nanya, kakak kenapa sih sibuk? Iki juga nggak bisa jawab. Jadi waktu itu kesibukannya ya. Jadi artikel ini karena yang memang Iki waktu itu minta mempertanyakan kenapa Ayah sibuk segala macam gitu. Jadi ini salah sebenarnya artikelnya. Oh, jadi bukannya curiga atau apa enggak ya? Enggak. Artinya mencoba Iki menanyakan kapan sih punya waktu buat family gitu. Tapi akhirnya Iki ngalamin sendiri sekarang. Ngalamin sendiri ketika adik-adik kangen, adik-adik minta ketemu. Ayah aja kan ngomel-ngomel. Ini justru ini Ki, ini Om Andre justru maaf nih belum mestinya tapi gimana lah. Ini harus dikasih tahu sama Iki. Jadi beberapa hari yang lalu, kalau syuting di lokasi itu, dia tuh suka kayak orang ngedumel sendiri. Ngelihat foto Iki atau ngelihat Instagram Iki lagi ada di mana dia. Sombong nih anak sekarang dia bilang. Dia nggak kangen apa sama gua dia bilang. Susah banget, sibuk banget waktunya nih, nggak pernah ketemu sama gua. Nah, jadi dia kayaknya kangen sama Iki, cuman bagaimana? Kondisi dan keadaannya. Gitu. Om Andre tuh terharu loh. Jadi pada saat itu Om Andre kebayangin, oh iya ternyata seorang Sule yang sibuk dan ternyata dia butuh perhatian juga, gitu loh. Dia sebetulnya udah wajib. Kan saya anaknya. Oh iya. Saya anaknya. Iya. Tapi saya anaknya biasa aja. Tapi gini wajib sebenarnya. Walaupun seperti itu kadang aku juga ngasih waktu di mana kayak video call segala macem. Cuman ya memang kadang aku disindir-sindir kan sama Ayah. Iya. Video call terus tiba-tiba di ending bilang mampir-mampir dong ke Tambun kayak gitu. Kasihan amat. Iya. Emang Iki udah tinggalin sendiri ya? Ya sebenarnya karena keadaan, sebenarnya karena Iki kerja terus tiap harinya kan keluar kota. Kalau misalkan dari Tambun kan gede di jalan tuh Haji, maksudnya Pak macet. Macet segala macem ini itu akhirnya ya atas izin Ayah juga mungkin dan Ayah juga kan kasihan kalau misalkan Iki berangkat kerja subuh ketemu subuh lagi dengan jarak yang jauh segala macam. Akhirnya Ayah mengizinkan untuk Iki tinggal sendiri. Cuman ketika tinggal sendiri pun Iki juga sempat curhat ke Ayah kayak ya sebenarnya Iki juga tidak mau dengan keadaan kayak gini. Cuman ya mau gimana, resiko Iki untuk bisa kerja segala macem dan Iki pun ceritain ke adik-adik gitu. Iki tinggal di sini pun bukan berarti Iki lepas gitu aja. Iki tetap perhatian, Iki pantau lewat sosial media, Iki berusaha untuk video call Ayah. Kadang Iki ngeliat kadang mau cerita pun kadang sebenarnya ingin gitu loh cerita ke Ayah segala macam. Cuman karena Iki melihat Ayah begitu sibuk, begitu banyak beban, apalagi di dunia komedi kan Ayah bener-bener harus. Bener. Jangan kira loh orang-orang komedian pelawak itu tingkat stresnya tinggi. Iya makanya Iki kelihatannya dia ketawa-ketawa, tapi sebetulnya maksudnya Iki juga kan memikirkan dan Iki merasakan kalau misalkan ada di posisi Ayah, makanya ketika mau curhat dan segala macam lebih baik lebih melihat timing sih, lebih waktunya tepat nih. Sepertinya kalau ini enak untuk diajak ngobrol baru Iki masuk, tapi kalau enggak ya larinya Iki ke adik-adik gitu. Iki lari kayak ngobrol ke Putri, ke Rijon gitu. Ini Om Andre jadi sedikit agak takut nih. Karena Om Andre juga punya anak. Sekarang udah menginjak dewasa, si Dio. Dia usia sekarang aja udah 13 tahun tapi kelihatannya udah sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi kalau Om Andre ajak jalan, dia suka males-malesan.
Ini apa ngalamin begitu juga nanti kayak Iki juga seperti itu kali ya? Kalau Iki pribadi justru yang menghalang itu semuanya karena keadaan sebenarnya, karena Iki juga kan alhamdulillah Iki dekat-dekat sama ayahnya baru setahun-tahun inilah. Karena dulu Iki nggak di Jakarta segala macam kan. Ketika ketemu sama ayah, terus dengan permasalahan kemarin sama mama, justru di situ Iki lebih dekat. Justru Iki jujur Iki ngerasa sekarang mau itu sama mama, mau sama ayah, sekarang justru lebih terbuka aja apapun itu. Curhat lebih enak segala macem. Ayah lebih enjoy ngobrolin siapa, A, si, B, C, gitu sih lebih enak. Iya, gue bilang waktu itu kan sama Sule, Sul, udahlah, lu pindah, gue bilang, supaya lu deket ke anak lu. Iya betul. Kira-kira di mana Re ya? Cikarang, gue bilang. Kan itu lebih mundur dari, lebih mundur lagi lebih mundur Tambun. Dia kan di Tambun ya, iya. Salah Karawang lah. Gak jauh beda itu juga. Sule, tapi gini Ki, biar gimana pun ya, ayah Sule tuh memang orangnya sebenarnya hatinya juga. Iya, sebenarnya ayah tuh orangnya jaim sebenarnya tuh. Sebenarnya tuh ayah tuh adalah tipikal orang yang perhatiannya tuh lebih, bahkan si orang yang diperhatiin aja kadang bisa kaget, loh kok dia perhatiannya sampai sesegininya gitu. Aja kadang-kadang suka kaget sendiri, dia tiba-tiba bantuin sama Andre apa gitu. Iya, kok bisa seperhatiannya ini gitu, padahal tidak memperlihatkan cara dia merhatiinnya tuh gitu. Oke, gini deh, ini sebagai om ya, mungkin ini kesempatan Om Andre ketemu sama Iki, mungkin Sule juga jarang ketemu Iki, jadi mumpung lagi ketemu Iki, Om Andre pengen video call, minimal mengobati kekangenan Sule lah. Oke. Ya, kan kemarin-kemarin mungkin Iki belum dia ketemu. Dia lagi di Subang tadi bilang mau. Si Sule kan, nah coba Om Andre telepon video call ya. Minimal kalau dia lihat Iki, siapa tahu dia kangen. Atau kita kasih lihat si Tono aja. Ya, buat apa? Buat apa ya. Iki ya, ntar ya Sule. Nah, diangkat nggak? Nah kita coba ya. Kita coba akan video call Sule ya. Takut video call sama orang. Coba ya, coba kita video call. Nah nih kita coba video call. Iya. Kok muka Waji? Belum, kan biar kelihatan. Oh iya. Video call ya. Nggak masuk itu. Video call tuh. Iya tapi nggak masuk. Stephen loh. Belum diangkat sama dia. Kalau diangkat sama dia baru masuk. Itu nggak aktif itu. Kok bisa nggak aktif dari mana? Itu ini calling, harusnya ringing gitu. Oh gitu? Iya. Serius Ki? Iya. Ini kan lagi calling. Ntar kalau udah diangkat baru ringing. Oh iya benar. Enggak, harusnya ringing. Kalau calling ini enggak. Yang bener yang mana sih? Bener Ki gitu. Apa HP-nya kita beda merek? Sombong. Kan sama mereknya. Mentang-mentang udah yang edisi terbaru, yang kameranya 3 bolong-bolong di sini. Ntar Om Andre bikin itu yang obat mah aku tempelin di situ. Yang 5. Oke, dia punya 2 nomor ya. 1 nomor lagi kita coba. Banyak itu ayah. Saking banyaknya nomor Haji nih. Nomornya tuh aku kasih nama gini. Ayahku UU, ayahku adalah ayahku. Masya Allah, jadi banyak banget nomornya, nggak tahu itu buat apaan. Aduh, mungkin. Oke, Le, lu nggak angkat telepon gue. Oke, nggak ada masalah. Besok lu telepon gue angkat. Ya harus aku itu. Wah, bener kayaknya nggak diangkat nih. Next, oke. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita skip aja kalau begitu. Mungkin dia lagi sibuk di dia Subang. Tuh lagi di Subang. Iya. Nungguin video call Om Andre. Ya, kan udah ditelepon nggak diangkat. Kita tunggu, siapa tahu ntar dia nelfon balik. Ya kan? Kita lanjut lagi. Lanjut artikel. Lagi berikutnya. Seru nih, baru nih konten terbaru ini, artikel dibacain keren. Iki, ini ada artikel. Aduh malu ini. Iki belanja sampai 100 juta. Ya. Dan Rizky Febian hampir ditahan di toko. Kenapa Ki? Ya, Haji. Apa karena mungkin udah nggak sanggup kali mereka melihat belanja sampai 100 juta? Jadi kan aku tuh nggak pernah belanja yang branded, yang merek-merek mahal, nggak pernah sama sekali Haji. Bahkan aku belanja ini aja aku nggak bilang sama ayah. Jadi tiba-tiba waktu itu gue penasaran kalau beli barang-barang kayak gitu kayak gimana rasanya gitu aja, dan kapok sebenarnya. Jadi pas masuk, wih keren nih, dimanjakan, apalagi salesnya jago kan. Jago. Sini kakak, ini mah kakakmu bagus nih, kalau kan jadi ke bawah kan aja. Ambil celana gini gue doang bisa 11 juta. Emang makanya aneh banget. Ya udah beli set, udah. Nah aku tuh nggak sadar kalau misalkan ATM aku tuh waktu itu limitnya cuman 100. Oke. Nah, limit cuma 100, ternyata sebelumnya aku udah beli tas juga, harganya 18 juta sebelum ke toko itu. Oke, jadi udah berkurang limitnya. Iya, aku nggak udahlah akhirnya belanja banyak udah ada pemikiran, paling 50 juta, udah aman di tangan 50 juta masa dihitung, kok nambah 50 juta. Mbak udah mbak, Mbak udah, emang isi bensin Mbak udah, kok nolnya nambah terus, Mbak udah, kata
Kok makin terus makin deg-degan. Padahal udah dimanjain, kita udah dikasih teh, udah kayak bos di ruangan itu tuh. Mas nyantai aja sebelum kita ngitung. Memang begitu tuh, sales-salesnya memang begitu. Mas nyantai aja nih, kita kasih teh, kita ngitung dulu. Enggak apa-apa, pengen lihat aja ngitung, kan deg-degan aja. Oke, oh dia mau mulai naik ke 50, udah aman 50. Kok nambah lagi, dia ngitung lagi, 60, 70, 110 akhirnya semuanya. 110 juta. Ya, udah coba nih pakai kartu ini. Gak bisa Wajib. Oke, kartu yang ini. Gak bisa juga. Aduh gimana ini? Aku sama 2 orang aku sama WJ. WJ udah pura-pura gak kenal tuh, udah gak jauh. WJ sini nih, gimana? Udah deg-degan, tapi the power of papa. Akhirnya aku telepon ayah. Ya, ada uang 100 nggak? Kenapa? Ini aku ditahan, kata aku tuh nggak boleh keluar dari toko. Kenapa gini? Akhirnya dibayarin ayah. Dibayarin sama ayah? Iya. Oke, the power of papa. Tapi Iki tahu nggak yang sebenarnya apa? Apa? Ketika dia udah transfer Iki, dia yang ditahan. Pantesan nggak pulang. Iya, Om Andre tahu itu ceritanya. Berarti perjuangan itu demi anaknya dia rela dia yang ditahan. Dan akhirnya dia telepon Om Andre. Om Andre yang bayarin. Tepuk tangan dong. Jadi itulah ya, seru juga diceritain gini. Belanja, dikira kayak isi bensin. Udah Mas, stop berapa Mbak? Iya, deg-degan, bayar nggak? Nah, 50 paling. Udah Mbak, udah di-ngetik terus sampai 100. Tapi barang-barang kepake dong sekarang. Kepake. Emang suka ya nggak? Iya, cuman ya memang berkelas aja. Ketika pakai itu ya beda jadi sorotan aja. Iya, betul. Nggak apa-apa Ki, kalau uang hasil kerja keras Ki, ringat sini nggak apa-apa, nikmatin aja Ki. Cuman kan itu hasil keringat ayah. Nah, kok keringat ayah? Ya kan dibayarin ayah itu akhirnya. Jadi kan aku jadi nggak ngeluarin duit sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya itu ngeprank ayah aja sih. Iya, buat Dio dan Kenzi ini contoh ya. Jangan kau seperti itu ya. Kalau bisa kau jangan 100 juta, 200 juta. Oke Ki, ini mungkin agak lebih dalam. Ya. Tapi bukan bermaksud Om Andre apa-apa, ini mungkin kita hanya diskusi aja. Berita tentang curhatan Iki tentang perceraian orang tua. Dan Sule waktu itu bilang itu semua salah saya. Nah, Sule berbesar hati mengungkapkan seperti itu. Tapi setelah itu semua terjadi, bahkan Om Andre ngelihat kesini Iki justru lebih tegar, lebih bisa open minded. Nah, bagaimana Iki melewati itu semua? Sebenarnya ketika ada momen, sebenarnya jadi ini Iki baru cerita di Taulin TV nih. Iya. Jadi sebelum kejadian ayah mau pisah, aku udah dikasih tanda-tanda. Jadi seminggu sebelum mau. Assalamualaikum Mah. Ya. Ini sehat. Mah. Alhamdulillah ya. Ini lagi sama Om Andre. Iki pun sudah berjanji dari Iki kecil pun sampai besar Iki kan nggak pernah mau nyakitin Mama,